قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insyaallah diberkahi ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Jalla wa ala, diberikan kekuatan dan kesabaran dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasan kita masih berkaitan dengan hadis Jibril, tingkatan agama yang kedua, yaitu al-iman, iman kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan wa minal imani bil kutubi an tu'mina bi anna kulla khabarin ja'a fiha fahuwa haqqun. Termasuk dalam iman kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mengimani setiap khabar, setiap informasi yang terdapat di dalam kitab-kitab tersebut adalah benar, ya, khabar yang benar. Kama anna kulla khabarin fil Qur'ani fahuwa haqqun. Sebagaimana juga setiap apa yang ada di dalam Al-Qur'an, informasi-informasi yang terdapat dalam Al-Qur'an semuanya benar. Li'anna al-akhbar allati ja'at fil kutubil lati nazalat 'alal anbiya min indillah. Ya, karena apa yang terdapat di dalam kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullu khabarin min indillahi fahuwa haqqun. Maka informasi apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala pasti benar. Sehingga itu orang yang mengingkari khabar yang terdapat di dalam Al-Quran, ya, khabar tentang umat terdahulu atau tentang sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, ya, siapa yang mengingkarinya maka dia sama dengan mengingkari
apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan, sama dengan mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menyebabkan kekufuran. Wa kadzalika tu'minu bi anna kulla hukmin fiha sahihun min indillah fahuwa haqqun. Ya, demikian pula termasuk dalam iman pada kitab Allah Subhanahu wa taala adalah mengimani setiap hukum yang sahih dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti benar. Yakni kullu hukmin lam yuharraf wa lam yughayyar fahuwa haqqun. Setiap hukum yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya yang sahih, ya, yang belum dirubah, ya, maka itu adalah benar. Lianna jami'a ahkamillahi allati alzamallahu biha ibadahu kulluha haqqun. Karena seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang dia haruskan, ya, kepada kita untuk menjalankannya, semuanya itu adalah benar. Tetapi pertanyaannya, hal hiya baqiyat ilal an ghairu muharrafah? Apakah hukum-hukum yang terdapat dalam kitab-kitab terdahulu itu masih ada sampai sekarang dan belum dirubah? Nah, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, hadzal su'al bayyana al-jawab alaihi bi annaha ghairu ma'munah. Ya, pertanyaan ini jawabannya sudah kami sebutkan, yaitu, ya, tidak terpercaya lagi apa-apa yang terdapat di dalam kitab-kitab terdahulu yang saat ini masih ada kitabnya di tangan orang-orang Nasrani misalnya atau orang-orang Yahudi, maka itu tidak bisa lagi dipertanggungjawabkan. Bal, ya, bahkan mughayyaratun wa muharrafatun wa mubaddalah, sudah banyak dirubah, ya, sudah banyak dilencengkan. Walakin hal alaina an na'mal bil ahkam allati ja'at bihal kutubus sabiqah? Ya, pertanyaan selanjutnya, apakah wajib bagi kita mengamalkan hukum-hukum yang datang sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya, dalam Taurat, Zabur dan Injil? Apa wajib kita mengamalkannya? Naqul maka kita katakan, amma ma qassahu Allahu alaina min hadhil kutub fa innana na'malu bihi ma lam yarid syar'una bi khilafihi. Apabila hukum-hukum tersebut, ya, yang diturunkan pada kitab-kitab sebelumnya ini dikisahkan kembali di dalam Al-Quran, maka kita wajib mengamalkannya selama tidak ada perselisihan atau tidak menyelisihi apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, atau tidak menyelisihi apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, contohnya di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat ke-45. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini tentang hukum yang terdapat di dalam Taurat. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisasun faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratun lah wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun.
Ya, kami telah tetapkan ya di dalamnya, dalam kitab-kitab sebelumnya itu di Taurat bahwa ya jiwa itu dibalas dengan jiwa, mata dibalas dengan mata, ya hidung dibalas dengan hidung, telinga dibalas dengan telinga, ya gigi dibalas dengan gigi, dan luka pun ya itu ada kisosnya. Ada orang yang melukai, ya maka dilukai juga. Kalau yang dia pukul itu kuping, maka yang dibalas juga adalah kuping. Ya, ini hukum kisos. Ya, tetapi siapa yang memaafkan, ya siapa yang ya tidak mengambil kisosnya itu, maka itu menjadi kafarah baginya. Jadi penghapus dosa baginya. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka termasuk orang-orang yang zalim. Nah, ini kata beliau rahimahullahu taala, maktubatun fit Taurat. Ya, hukum ini tercantum di dalam kitab Taurat. Wa naqalaha Allahu azza wa jalla lana fil Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang ini di dalam Al-Qur'an. Lakinna Allah azza wa jalla lam yaqussaha alaina illa min ajli an na'tabira wa na'mala biha. Dan tentu Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang hukum ini, mengisahkan tentang hukum ini ada di dalam Taurat, kecuali tujuannya adalah untuk kita mengambil pelajaran darinya dan mengamalkannya. Ya, sebagaimana di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Ya, sungguh ya benar-benar ya pada kisah mereka yaitu kisah umat-umat terdahulu itu ada pelajaran bagi orang-orang yang berakal, ya bagi orang-orang yang cerdas. Nah, kemudian dalam surah yang lain Allah katakan ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadi. Mereka yaitu para nabi, para rasul sebelumnya, mereka itu telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikutilah ya hidayah yang telah Allah berikan kepada mereka, syariat yang Allah turunkan kepada mereka itu diikuti. Ya. Fama qassahu alaina wa ma naqalahu lana minal kutubis sabiqah fahuwa syar'un lana. Maka apa-apa yang terdapat di dalam kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur dan Injil yang dinukil kembali, yang dikisahkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka dia juga menjadi syariat bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'anna Allah lam yadhkurhu abatha. Ya, Allah tidak menyebutkan sia-sia begitu saja tanpa ada tujuannya. Ya, tadi sudah kita sebutkan ya tujuannya adalah supaya kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Apabila berkaitan dengan hukum, maka kita diperintahkan untuk mengikutinya, mengamalkannya. Illa idza warada syar'una bi khilafihi, kecuali kalau syariat yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada kita menyelisihi apa yang terdapat di dalam kitab-kitab sebelumnya, maka tidak boleh kita mengamalkannya. Yang kita amalkan adalah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sini beliau sebutkan fa idza warada syar'una bi khilafihi sara syar'una nasikhan laha. Kalau syariat kita yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi syariat sebelum kita, syariat yang turun pada nabi-nabi sebelumnya, maka
syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghapus, ya, syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghapus hukum-hukum sebelumnya. Kama anna minal ayati syar'iyyah an-nazilah fi syar'ina ma yakunu mansukhan bi ayatin ukhra fakadzalika ma dzakarahu Allahu 'anil kutubis sabiqah naqlan fa innahu qad yunsakhu bi hadhihi syariah. Ya, sebagaimana di dalam syariat kita, dalam ayat-ayat Al-Qur'an pula hukum nasikh dan mansukh ini berlaku. Ada ayat yang turun pertama, ya, berkaitan dengan satu masalah, misalnya seperti masalah khamar. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang khamar ada manfaat dan ada mudaratnya, tetapi mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, itu khamar masih halal. Ya, kemudian turun ayat berikutnya yang menyuruh kaum muslimin pada saat itu, ya, kalau selesai minum khamar, boleh minum khamar kalau masih jauh dari waktu sholat. Jangan mendekati sholat baru minum khamar. Ya, kalau sudah dekat waktu sholat kemudian minum khamar, ya, maka bacaan Al-Quran itu tidak akan bisa bisa difahami atau tidak bisa benar, putar-putar. Ya. Kemudian turun ayat berikutnya mengharamkan secara mutlak, ya, mengharamkan khamar. Ya, maka ayat yang terakhir turun ini menghapus hukum-hukum yang terkandung dalam ayat-ayat sebelumnya dalam kasus khamar ini. Ya. Nah, ini di dalam Al-Quran. Maka hukum-hukum yang datang sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apabila setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membawa hukum yang menyelisihi hukum sebelumnya, maka hukum sebelumnya itu terhapus, tidak lagi digunakan. Ya, kalau bahasa kita kadaluarsa. Kemudian amma ma jaa fi kutubihim fa innana la nusaddiquhu wa la nukadzibuhu. Amma ma jaa fi kutubihim hammun fa innana la nusaddiquhu wa la nukadzibuhu. Adapun yang datang dari atau yang terdapat dalam kitab-kitab mereka yang itu, ya, meragukan apakah ini, ya, benar atau tidak, dihapus atau tidak, maka la nusaddiquhu wa la nukadzibuhu, ya, kita tidak membenarkannya, tidak pula mendustakannya, ya, tidak membenarkan hukum tersebut atau informasi tersebut dan tidak juga mendustakannya. Kama amara bidzalika an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fima idza haddatsana banu Israil alla nusaddiqahum wa la nukadzibahum. Ya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan kepada para sahabatnya apabila Bani Israel menceritakan tentang sesuatu kepada kita, maka kita tidak membenarkan mereka dan tidak pula mendustakan apa yang mereka sampaikan. Li'annana rubbama nusaddiquhum bil batil wa rubbama nukadzibuhum bihaqqin. Maka, ya, boleh jadi, ya, kalau kita mengambil sikap kita benarkan ternyata itu adalah batil, atau ketika kita ingkari ternyata itu adalah benar, ya. Sehingga sikapnya adalah tawakuf, ya, tidak menghukumi. Tapi yang kita katakan adalah amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ilaikum wa la nusaddiquhum wa la nukadzibuhum. Ya, kita beriman terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita
dan juga beriman terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi sebelumnya. La nusaddiquhum wa la nukadzibuhum. Kita tidak membenarkan dan tidak pula mendustakan. Idza kana lam yashhad syar'una bi sihhatihi wa la bikadzibihi. Ya. Ini dalam kondisi syariat kita tidak membenarkan, tidak juga mendustakan. Jadi didiamkan oleh syariat kita. Kalau tadi yang kita sebutkan syariat sebelumnya atau informasi sebelumnya dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dibenarkan oleh Al-Qur'an, maka kita benarkan. Dia disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang berupa syariat, berupa hukum, maka itu juga menjadi hukum bagi kita. Nah, kalau didiamkan oleh syariat, maka itu sikap kita. Tidak membenarkan dan tidak juga mendustakannya. Fa in syahida bi sihhatihi aw kadzbihi amilna ma taqtadihi hadhihi syahada. In syahida bi sihhatihi saddaqnahu wa in syahida bi kadzbihi kadzabnahu. Kalau dibenarkan oleh syariat maka kita benarkan. Kalau didustakan maka kita juga mendustakannya. Wa min dzalika ma yunsabu fi akhbari Bani Israil ila akhbari ba'dil anbiya. Ya, contoh ya, ada informasi-informasi atau berita-berita di kalangan Bani Israil yang dinisbatkan kepada para nabi alaihi wassalatu wassalam. Kama dzukira an Dawud, ya, sebagaimana yang disebutkan tentang Nabi Daud alaihi salam, annahu a'jabathum ra'atu rajulin. Ya, ini cerita di kalangan Bani Israel. Katanya Nabi Daud alaihi salam itu terpesona dengan istri dari seorang tentaranya. Ya, dia terpesona dengan istri seorang tentaranya. Wa talaba minal jundiyyi an yadhhaba ilal adu wa yuqatila la'allahu yuqtalu fayakhudha imra'atahu min ba'di. Ya, karena dia terpesona dengan istri dari tentaranya ini, maka dia suruh tentaranya ini untuk pergi berperang. Harapannya supaya suami dari si wanita ini mati di medan perang. Lalu kemudian dia nikahilah istrinya. Ini kisah yang ada di kalangan Bani Israel. Ya, padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan hal ini dalam surah Shad ayat 23 dan 24. Ya, bahwa sebenarnya itu Nabi Daud alaihi salam arsala al-jundiyya, beliau mengutus pasukannya beliau mengutus tentaranya, lalu kemudian faba'atsallahu ilaihi jama'atan minal malaikah. Lalu Allah Subhanahu wa taala hendak menguji Daud alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala mengutus sejumlah malaikat. Ya, dan para malaikat ini menyamar ya. Mereka menyamar jadi manusia. Ya. Yahtasimuna ilaihi. Ya. Lalu kemudian mereka berseteru. Ya, para malaikat ini berseteru. Ya. Faqala ahadul khasimain, maka di antara jamaah para malaikat ini yang berseteru ini, mereka berkata, ini yang disebutkan di dalam surah Shad, dalam surah Shad ayat ke-23 dan 24. Inna hadza akhi lahu tis'un wa tis'una na'jah wa liya na'jatun wahidah faqala akfilniha wa 'azzani fil khitab qala laqad zalamaka bi su'ali na'jatika ila ni'aji wa inna katsiran minal khulata'i
la yabghi ba'duhum 'ala ba'din illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa qalilum ma hum wa dhanna Dawud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anaba. Ya, jadi salah seorang dari yang berseteru ini berkata, sungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing. Ya, saudaraku ini punya 99 ekor kambing, ya, kambing betina. Dan aku hanya mempunyai seekor saja. Lalu dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan. Maka dia, Daud alaihissalam, berkata, sungguh dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Ya, memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim. Ya, banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lainnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mereka mengerjakan kebaikan, dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Ya. Dan Daud pun menduga bahwa kami mengujinya, itu Allah Subhanahu wa taala mengujinya. Maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertaubat. Ya, ini kisah yang sebenarnya. Yaitu Nabi Daud alaihissalam, ya, menetapkan hukum atau menghukumi, ya, dua orang yang berseteru tentang, ya, kambing tadi. Ya, ada 99 ekor kambing yang dimiliki oleh seorang, lalu kemudian dia mau mengambil, ya, kambing dari satu ekor kambing milik seorang, ya, supaya kambingnya lengkap jadi 100. Nah, ini oleh orang-orang, ya, oleh orang-orang Bani Israel dirubah, karena Nabi Daud alaihissalam itu punya banyak istrinya, ya, 99 istrinya. Ya, mereka ciptakan ini. Ya. Mereka bilang, ya, Nabi Daud ini terpesona dengan istri dari salah seorang pasukannya. Dia ingin genapkan sampai 100, maka dia suruhlah pasukannya ini dia suruh tentaranya ini untuk pergi berperang, supaya dia mati di medan perang, istrinya jadi janda, dia nikahi. Ya. Ini adalah tuduhan, ya, tuduhan yang keji kepada Nabi Daud alaihissalam. Ya. Ya. Nah, kata Syaikhul Utsaimin rahimahullah taala berkaitan dengan ayat ini, qalu fa hadza mathalun darabahu Allahu li Dawuda haitsu kana indahu minan nisa'i ma yablughu 99 imra'ah fa hawala an ya'khudha imra'ata hadzal jundi liyukmila biha al-mi'ah fa hadhihi al-qissah kadzibun wadihun. Ini kisah yang dusta. Itu Nabi, ya, Daud punya 99 istri, lalu kemudian mau merampas istri tentaranya, ya, itu adalah cerita yang dusta. Lianna Dawud alaihi salatu wassalam nabiyyun minal anbiya. Nabi Daud itu adalah seorang nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala. Wala yumkinu an yatahayyala hadhil hilah. Tidak mungkin beliau membuat makar seperti ini, membuat tipu muslihat seperti ini. Mau mencelakai, ya, mau mencelakai pasukannya, ya, anggota pasukannya, lalu kemudian mau mengambil istrinya. Ya. Bal law annahu ghairu nabiyyin ma fa'ala hadza wa huwa aqilun fa kaifa wa huwa nabi. Bahkan kata Syaikhul Utsaimin rahimahullah taala, orang yang berakal sekalipun itu tidak akan melakukan seperti ini. Artinya kalau ada orang yang melakukan seperti ini, dia sudah tidak menggunakan lagi akalnya. Ya, sudah tertutup akalnya. Dia lihat DP teman, DP istri ini cantik. Bagaimana caranya supaya mau dapat nikah DP istri ini? Dijebaklah. Ya, padahal ini temannya. Ya, itu berarti sudah tidak lagi menggunakan akal. Ya. Orang yang berakal saya tidak akan melakukan seperti ini, apalagi seorang nabi. Tidak mungkin melakukan hal demikian. Ya.
Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, famithlu hadhil qissah allati ja'at an bani Israil naqul innaha kadhibun. Ya, ini contoh kisah yang datang dari Bani Israel, kisah dusta, maka kita katakan itu adalah dusta. Li'annaha la taliqu bin nabi. Itu tidak pantas dilakukan oleh seorang nabi. Ya. Sebagaimana juga ya dalam ya Injil dikatakan bahwa Daud alaihissalam yaitu mabuk, ya, minum-minum sampai mabuk di dalam gua, baru kemudian ya, anak menantunya datang diperkosa sama dia. Ini kan penghinaan kepada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak pantas dilakukan oleh seorang nabi. Wala yaliku bi ayyi aqilin. Ya, juga oleh orang-orang yang berakal tidak pantas melakukan seperti itu. Maka intinya kata beliau rahimahullahu taala, annama jaa fi kutubihim yanqasimu ila qismaini ra'isiyaini. Jadi intinya apa yang datang dalam kitab-kitab umat terdahulu itu ada terbagi dua. Yang pertama, ma qassahullahu alaina fil Qur'an, dikisahkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, atau dikisahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ya apabila itu dikisahkan oleh Allah dan Rasulnya, kita menerimanya. Ya. Itu adalah kisah yang benar, kita mengimaninya. Apabila itu hukum untuk melakukan sesuatu, maka itu juga menjadi kewajiban bagi kita. Watsani ma naqaluhu hum fahadha la yakhluwa min thalathi halat. Yang kedua adalah yang dinukil atau yang disampaikan oleh mereka, disampaikan oleh Bani Israel, ya, diriwayatkan oleh Bani Israel yang tersebar di kalangan mereka. Maka berkaitan dengan ini kata beliau, la yakhlu min thalathi halat. Ini ada tiga kondisi. Ya. Yang pertama, an yashhada syar'una bikadzbihi fayajibu alaina an nukadzibahu wa naruddahu. Kalau yang datang tersebut yang tersebar di kalangan Bani Israel atau yang disampaikan oleh Bani Israel itu diingkari oleh syariat kita, maka kita wajib mengingkarinya. Watsani, yang kedua, ma syahida syar'una bisidqihi fa nusaddiquhu wa naqbaluhu li syahadati syar'ina bihi. Apabila itu dibenarkan oleh syariat kita, maka kita pun membenarkannya, kita menerimanya. Ya, karena syariat kita, syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW membenarkan hal tersebut. Dan yang ketiga, ats-tsalitsu ma laisa hadza wala hadza. Ya, syariat tidak membenarkan, tidak juga mendustakan. Ini syariat mendiamkan. Fayajibu alaina an natawaqqaf. Maka wajib bagi kita untuk ya mendiamkannya, abstain, ya, tidak menghukumi. Tidak menghukumi benar ataupun salah. Li'annahum la yu'manun. Ya, karena mereka itu tidak lagi bisa dipercaya. Wa yahsulu fi khairihim al-kadzibu wat taghyiru fi khabarihim al-kadzibu wal taghyiru waz ziyadatu wan naqsu. Karena apa-apa yang mereka beritakan, yang mereka informasikan itu tentang apa yang terdapat dalam kitab mereka, ada yang dusta, ya, ada yang sudah dirubah-rubah. Ya. Yaitu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, ya, yang turun sebelum Al-Qur'an. Ya, ini ya sikap kita, yaitu membenarkan apabila dibenarkan oleh syariat, ya, oleh Al-Quran atau oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya,
Kemudian yang kedua, mendustakan apabila itu didustakan oleh syariat. Dan yang ketiga, kalau itu didiamkan oleh syariat, ya maka kita juga mendiamkannya, tidak membenarkan dan tidak pula mendustakannya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, iman kepada Rasul. Ar-rusulu humul basharul ladzina arsalahumullahu subhanahu wa ta'ala ilal khalqi. Para rasul ini adalah manusia. Manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada ya makhluknya, ya, pada bangsa manusia pula. Wa ja'alahum wasitatan bainahu wa baina ibadihi fi tablighi syara'ihi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul ini sebagai perantara, ya, sebagai perantara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hamba-hambanya, yang tujuan para rasul ini diutus oleh Allah untuk menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hum basyarun khuliqu min abin wa ummin. Ya, mereka para rasul ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, melalui ya, seorang ayah dan ibu, kecuali satu rasul. Siapa? Isa alaihissalam. Kalau Adam itu nabi, ya, Adam alaihissalam adalah nabi. Nah, Isa alaihissalam adalah Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya melalui ibu, ya, tanpa bapak, ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mudah untuk melakukannya, ya. Kalau ada sekarang wanita dikatakan, oh, saya ini mendapatkan wahyu sebagaimana Maryam mendapatkan wahyu, nah, ini pasti dusta. Ya, tiba-tiba sudah punya anak, mana bapaknya? Jibril ada datang sama saya. Bukan Jibril itu, ya. Ya. Nah, kemudian kata beliau, arsalahumullahu subhanahu wa ta'ala rahmatan bil ibadi wa iqamatan lil hujjati alaihim. Allah mengutus para rasul ini sebagai bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu penuh kasih sayang kepada hamba-hambanya, ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul ini iqamatan lil hujjah, ya, sebagai apa? Ya, bentuk, ya, apa namanya, iqamatul hujjah, menegakkan hujjah, ya. Tidak ada lagi alasan bagi kita untuk mengatakan, ya, tidak tahu cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah utus para rasul untuk menjelaskan bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa-apa yang diperintahkan, yang wajib ditunaikan, itu yang ditunaikan, dijelaskan oleh para rasul. Apa-apa yang wajib untuk ditinggalkan, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wajib kita tinggalkan. Itu semua sudah dijelaskan oleh para rasul, ya. Sehingga tidak ada alasan bagi manusia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti dia mengatakan, saya tidak tahu bagaimana beribadah kepada Allah. Dan semuanya sudah dijelaskan oleh para rasul ini, terkhusus kita kaum muslimin, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, ya, tujuan ini di dalam surah An-Nisa ayat 163 sampai 165, ya. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewahyukan kepada Nuh, ya, kepada rasul-rasul sebelumnya, dan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Tujuannya apa? Rusulan mubasyirina wa mundzirin. Para rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala datang memberi kabar gembira dan juga memberi peringatan. Li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul, supaya tidak ada lagi alasan bagi manusia untuk mengatakan bahwa saya tidak tahu,
Tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk berkata di hadapan Allah, saya tidak tahu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Karena secara umum yang sudah kita maklumi, sudah kita ketahui, Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Ya. Bagaimana kita beribadah? Ya, itu sudah dijelaskan oleh para Rasul. Ya. Dan ini menunjukkan juga jemaah sekalian kewajiban bagi kita untuk mempelajari, mengetahui apa saja yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja jenis ibadah ya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tata cara kita di dalam melakukan ibadah tersebut. Ya. Sehingga itu para ulama menyebutkan kaidah dalam masalah ibadah. Ya, al-aslu fil ibadati at-tahrim atau al-hadar. Hukum asal dalam masalah peribadatan itu, ya, beribadah itu hukum asalnya adalah haram, terlarang. Sampai kemudian datang apa? Keterangan, datang syariat yang menetapkan bahwa itu adalah ibadah. Nah, para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan ini. Ya, ibadah apa saja yang kita lakukan? Ya, tadi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau contoh dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita salat. Ya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita salat, wajib salat. Apakah di dalam Al-Qur'an itu ada rincian tata cara salat? Tidak ada. Ya, tata cara salat tidak ada kita dapatkan di dalam Al-Qur'an. Di mana kita dapatkan? Dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mencontohkan, ya, begini cara salat itu. Ya, beliau katakan kepada para sahabatnya, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah, salat khususnya, seperti itu pula yang kita lakukan. Ya. Nah, kemudian ya, kita dapati dalam pelaksanaan ibadah salat ada berbeda-beda. Ya. Ada yang ya bersedekap bangkit dari ruku, ya. Bahkan ada juga yang tidak bersedekap. Ya. Ada yang mengeraskan basmalah, ada yang tidak. Ya. Ketika subuh juga ada yang kunut, ada yang tidak. Ya. Kenapa seperti itu? Ya. Maka pada kondisi ini dalam bahasan bab fikih, ya, para perawi ada istilah yang ya dikenal di kalangan para ulama muhadditsin, ar-rawi yarwi kama ra'a au kama sami'a. Ya, seorang rawi hadis, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, mereka meriwayatkan hadis tersebut, meriwayatkan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang mereka lihat dan yang mereka dengar. Ya. Sehingga sangat mungkin ada sebahagian sahabat yang melihat apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang tidak melihatnya. Ada yang mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang tidak mendengarkannya. Karena tidak 24 jam Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersama dengan para sahabatnya. Bahkan dengan seorang, ya, dengan istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun itu tidak 24 jam. Ada hal-hal yang luput dari pengetahuan, ya, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, contohnya berkaitan dengan masalah, ya, buang air, ya, kencing dalam keadaan berdiri. Ya. Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan, ya, siapa yang mengatakan Nabi pernah kencing dalam keadaan berdiri, maka dia telah berdusta. Ya, sedangkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyebutkan, saya pernah mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi menjauh, beliau kencing dalam keadaan berdiri. Ya. Nah, ini, ya, yang harus kita pahami juga. Kenapa terjadi? Ya, kenapa terjadi perselisihan dalam masalah amaliyah, dalam masalah fikih? Ya.
Karena pertama, setiap rawi itu meriwayatkan apa yang mereka lihat atau apa yang mereka dengar. Yang kedua, pemahaman daripada para sahabat radhiyallahu anhum yang berbeda-beda. Ya, contohnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, ya jangan sholat asar kecuali sudah sampai di Bani Quraidah. Ya. Nah, ketika dalam perjalanan, ya sudah tiba waktu sholat asar. Sebahagian sholat, sebahagian tidak. Ya. Karena dari sisi memahami hadis tersebut. Ya. Karena dalam persoalan-persoalan yang para ulama, para sahabat, para ulama sudah berbeda di dalamnya, ya, kita tidak boleh memaksakan kalau ada di antara kita yang memilih perkataan yang sudah ada sejak zaman dahulu. Ya. Selagi itu dalam masalah, ya masalah fikih. Ya. Kalau dalam masalah i'tiqad, dalam masalah akidah, sangat sedikit ya perbedaan yang terjadi. Ada perbedaan dalam masalah akidah, tetapi bukan pada usulul akidah, bukan pada pondasi-pondasi, bukan pada pokok-pokok akidah. Contohnya apa? Perbedaan dalam masalah akidah. Ya, dalam masalah apa? Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat wujud Allah Subhanahu Wa Taala ketika beliau ya dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, di situ para sahabat berbeda pendapat. Itu masalah apa? Masalah akidah. Ya. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita melihat sesuatu, kenapa ini berbeda dengan kita? Ya. Jangan langsung dihukumi, wah ini salah. Kenapa salah? Tidak pernah diajarkan oleh ustadz saya. Biasanya yang seperti itu yang mengundang apa? Keributan. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wahum, mereka para rasul itu adadun katsirun, jumlah mereka banyak. Awaluhum Nuh wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang pertama itu adalah Nuh alaihissalam, dan yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini berkaitan dengan jumlah para nabi, ya jumlah para rasul, ya tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mengimani para nabi dan rasul, ya pertama kita mengimani secara umum bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nabi-nabi dan rasul-rasul yang dia utus kepada manusia, ya kepada kaum-kaum tertentu. Yang pertama, yang kedua, nama-nama mereka, ya nama-nama para nabi dan rasul. Apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nama-nama mereka, maka kita imani. Ya. Yang tidak disebutkan, ya jangan kita buat-buat apa? Nama ya sendiri. Begitu juga berkaitan dengan jumlah mereka. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan pula bahwa ada yang dikisahkan kepadamu tentang mereka, tentang para rasul, para nabi, dan ada juga yang tidak dikisahkan. Ya. Maka di sini kata beliau jumlah para rasul itu banyak. Yang pertama itu adalah Nuh alaihissalam wa akhiruhum Muhammadun. Ya. Dan yang terakhir itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu dzalika qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh wan nabiyyina min ba'dih. Kami telah mewahyukan kepadamu sebagaimana kami telah wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Wa qad sahha fi as-sahihain wa ghairihima fi hadits syafa'ah. Ya, sebagaimana juga telah sahih dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang syafaat. Annan nasa yaumal qiyamati ya'tuna ila Nuh. Ya, bahwa manusia mereka datang kepada Nuh pada hari kiamat. Fayaquluna lahu, mereka manusia ini berkata kepada Nuh alaihissalam, ya Nuh, anta awwalur rusuli ila ahlil ardi.
Wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk bumi. Ya. Mereka datang ingin meminta syafaat kepada Nuh alaihissalam. Kemudian amma dalilu kaunin Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirar rusuli fahuwa qauluhu ta'ala ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah rasul yang terakhir adalah surah Al-Ahzab ayat ke-40. Bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah bapak ya seseorang ataupun seorang di antara kalian. Tetapi beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah rasul Allah, adalah utusan Allah. Wa khataman nabiyyin, dan beliau adalah akhir ya penutup para nabi. Nah, dengan ayat ini ya sangat jelas bahwa setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibni Abdullah, tidak ada lagi nabi setelahnya. Ya, tidak ada lagi rasul setelahnya. Sehingga itu orang-orang yang mengaku ya bahwa ada nabi ya seperti siapa? Sekarang ini masih ada kelompok mereka ya Ahmadiyah. Ya, mereka katakan Gulam Ahmad itu termasuk nabi. Ya, itu adalah bentuk kekufuran. Ya, sehingga mereka tidak dikatakan sebagai muslim. Ya. Nah, itu dipermasalahkan di dalam Islam karena mereka mengaku sebagai muslim. Ya, tidak diakui. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah penutup para nabi, ya mereka katakan tidak. Khatam di sini itu adalah stempel katanya. Ya, cap. Ya. Dan di dalam Al-Qur'an kan jelas Allah katakan akan datang nanti ya seorang rasul yang bernama Ahmad. Ya. Sedangkan ini Muhammad. Ya. Ya, mereka katakan ya Gulam Ahmad itu sebagai nabi yang terakhir, dan itu adalah ya kekufuran waliyadzubillah. Ya. Juga disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan ana khatamun nabiyyin, aku adalah penghulu, aku adalah penutup para nabi. Fa'alaina an nu'mina bi anna jami'ar rusulil ladzina arsalahumullahu shadiquna fi ma ballagu bihi 'anillahi wa fi risalatihim. Maka wajib bagi kita ya, wajib bagi kita mengimani bahwa seluruh rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mereka adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Alaina aidan an nu'mina bi asma'i man uyyinat asma'uhum lana. Wajib bagi kita mengimani nama-nama mereka yang ditetapkan, yang disebutkan. Ya, ada 25 nama yang disebutkan ya. Itu wajib bagi kita untuk mengimaninya. Wa man lam tu'ayyan asma'uhum lana fa innana nu'minu bihim ala sabilil ijmal. Ya. Demikian pula ada yang tidak disebutkan nama-nama mereka, ya kita imani. Ada nabi, ada rasul yang lain yang kita tidak tahu nama mereka. Nah. Alaina aidan, wajib juga bagi kita an nu'mina, untuk mengimani anna ma min ummatin illa arsalallahu ilaiha rasula. Kita wajib mengimani bahwa tidak ada satu umat pun kecuali Allah Subhanahu wa taala telah mengutus seorang utusan kepada mereka. Litakuma alaihimul hujjah. Ya. Allah mengutus ya rasul utusan kepada mereka untuk menegakkan hujjah. Ya. Alasan-alasan ya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan pada mereka untuk beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Tidak ada lagi ya argumen, tidak ada lagi alasan bagi manusia untuk mengatakan tidak tahu. Ya. Karena Allah sudah utus ya utusan-utusan itu kepada setiap kaum. Ini ditegaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an.
Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Sungguh telah kami utus kepada setiap umat itu seorang rasul. Apa yang dibawa oleh rasul ini? Ya, ani'budullaha wajtanibut taghut. Ya, seruan yang dibawa, yang disampaikan oleh para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah seruan supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan menjauhi taghut. Apa itu taghut? Segala sesuatu yang disembah, yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ridhan bidzalika, dan dia ridha dengan perbuatan itu. Itu taghut. Juga dalam surah yang lain, surah Fatir ayat ke-24, wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada satu umat pun kecuali telah ada pemberi peringatan kepada mereka. Ya. Jadi harus kita imani. Kemudian wa alaina an nusaddiqa bi kulli ma akhbarat bihi ar-rusulu idza sahha anhum min jihatin naqli wa na'lama annahu haq. Juga wajib bagi kita, termasuk ya, termasuk dalam iman kepada Rasul adalah wajib membenarkan, ya, wajib membenarkan segala yang disampaikan, yang diberitakan oleh para Rasul. Ya, apabila dari sisi sanadnya, dari sisi periwayatannya itu ya sahih, ya, maka wajib bagi kita mengimaninya, membenarkannya. Wa alaina an nattabi'a khatamahum Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi kita untuk mengikuti siapa? Penutup para nabi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu huwa alladhi farada alaina ittiba'ahu. Karena yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk kita ikuti ya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-A'raf ayat 158. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a alladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit fa aminu billahi wa rasulihi an-nabiyyil ummi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Hai orang-orang yang beriman, wahai sekalian manusia, sungguh aku adalah Rasul Allah, utusan Allah kepada kalian semuanya. Dialah Allah Subhanahu wa taala, penguasa langit dan bumi. Tidak ada sembahan, ya, tidak ada sembahan kecuali Dia yang menghidupkan dan yang mematikan. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, ya, yaitu seorang nabi yang ummi, seorang nabi yang ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan wahyu-wahyunya, kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Wattabi'uhu, ya, ini perintah, dan ikutilah ia, la'allakum tahtadun, ya, supaya kalian mendapatkan petunjuk. Nah, yang dimaksudkan di sini wattabi'uhu la'allakum tahtadun adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena disebutkan huwan nabiyul ummi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Apakah sifat ummi ini adalah sifat yang hina kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? La, tidak. Ya. Itu bukan kehinaan ketika kita mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang ummi. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan demikian, ada hikmahnya yang sangat besar. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummi, itu hikmahnya besar sekali. Itu Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa yang sangat tinggi. Orang-orang Arab ketika itu berbangga-bangga dengan keindahan bahasa mereka, sastranya. Ya. Maka Allah turunkan Al-Quran dengan keindahan bahasa yang tinggi. Ya. Bagaimana bisa bahasanya begitu indah, ya, begitu tinggi sastranya, sedangkan Muhammad SAW tidak bisa membaca, tidak bisa juga menulis.
Ya, kalau seandainya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa membaca, bisa menulis, kemudian dengan Al-Qur'an, ya, maka tuduhan-tuduhan orang-orang Quraisy, orang-orang kufar itu bisa jadi sulit untuk kita ingkari. Ya. Mereka orang-orang kufar Quraisy itu sudah menuduh Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membuat Al-Qur'an ini. Ini dibuat oleh Muhammad. Dia mempelajari dari seorang pendeta yang berada di tengah padang pasir, maka dia ciptakan ini Al-Quran. Ya. Itu tuduhan orang-orang kufar Quraisy kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau belajar, kenapa tidak bisa menulis, tidak bisa juga membaca? Buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membaca ketika terjadi satu perjanjian dengan orang-orang kufar, orang-orang Quraisy Makkah, yang dalam perjanjian itu tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di situ menyebutkan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kufar Quraisy tidak terima. Siapa itu Ar-Rahman Ar-Rahim? Ya. Muhammad sebagai rasul, ya, kami tidak terima. Ya. Nah, salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap kekeh dengan redaksi dari perjanjian itu. Apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana itu tulisannya? Yang mana? Ya, ditunjukkan, baru kemudian beliau sendiri yang menghapus. Ya. Kalau sahabat yang diminta oleh orang Quraisy untuk menghapus kalimat tersebut, dia tidak mau menghapusnya. Ya. Hampir tidak jadi perjanjian itu. Ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menghapus tentang Muhammadun Rasulullah. Kalimat itu dihapus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beliau minta ditunjukkan mana kalimat itu. Ya. Itu tandanya bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membaca. Ya. Dan itu bukan kehinaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru hikmahnya itu sangat besar. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam adalah panutan kita yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita, umat akhir zaman, untuk mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Juga di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat ke-31 Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Ya, katakan, jika kalian benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ini perintah Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, kepada orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah. Maka dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Ya. Amma ma siwahu minar rusuli fa innana nattabi'uhum idza warada syar'una bil amri bittiba'ihim. Adapun berkaitan dengan nabi-nabi ataupun rasul-rasul sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah wajib bagi kita mengikuti syariat mereka? Apakah wajib bagi kita mengikuti mereka? Kata beliau rahimahullahu taala, idza warada syar'una bil amri bittiba'ihi. Kalau ada perintah syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk mengikuti syariat mereka sebelumnya, maka wajib bagi kita mengikutinya. Ya, kalau tidak, maka tidak. Ya, apalagi kalau sudah dihapus di dalam syariat kita. Ya. Mithlu qaulihi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salati salatu akhi Daud. Ini syariat yang dibawa oleh Nabi Daud alaihi salam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salati salatu akhi Daud. Salat yang paling utama itu adalah salatnya Nabi Daud, saudaraku Daud. Kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu. Daud alaihissalam, beliau tidur di setengah, separuh malam. Kemudian dia bangun di sepertiga malam. Kemudian di seperenamnya dia tidur kembali. Ya. Wa afdhalus siyami siyamu akhi Daud. Juga seutama-utamanya puasa itu adalah puasanya saudaraku Daud. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman.
Dulu beliau Daud alaihissalam itu berpuasa sehari dan berbuka sehari. Ya. Itu yang kita kenal dengan saumu Daud, puasa Daud. Ya, puasanya Nabi Daud. Nah, ini syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Daud alaihissalam. Nah, ini diakomodir di dalam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita juga dianjurkan untuk melakukannya. Fahakadha hikayatun li ta'abbudi Daud wa tahajjudihi fil lail wa kadzalika siyamihi min ajli an nattabi'ahu fihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan ini ya tentang ibadahnya Nabi Daud alaihissalam untuk kita ikuti. Amma idza lam yarid syar'una bil amri bittiba'ihi faqad ikhtalafa al ulama'u rahimahumullahu ala faqad ikhtalafa al ulama'u rahimahumullahu hal syar'u man qablana syar'un lana ma lam yarid syar'una bil amri bi khilafi aw annahu laysa bi syar'in lana hatta yarida syar'una bil amri bittiba'ihi. Adapun syariat sebelum ya nabi-nabi sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada perintahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada perintah untuk mengikutinya, apakah dia juga tetap menjadi syariat bagi kita? Para ulama berselisih dalam hal ini. Ya, para ulama berselisih dalam hal ini. Apakah itu menjadi syariat bagi kita juga atau tidak? Nah, kata beliau, was sahih anna syar'a man qablana syar'un lana idza lam yarid syar'una bi khilafihi. Ya, syariat umat terdahulu, syariat para nabi sebelumnya, dia juga menjadi syariat bagi kita apabila syariat kita tidak menyelisihinya. Li'annahu ta'ala lamma dzakara al-anbiya war rusula qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam ulaika alladzina hadallahu fabihudahu muqtadi. Ya. Dalilnya apa? Kata beliau rahimahullahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka itu yaitu para rasul, para nabi, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah, maka ikutilah ya hidayah mereka, petunjuk-petunjuk mereka. Ini berlaku umum. Fa amara Allahu nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yaqtadiya bi hadi man sabaqahu. Dalam ayat ini Allah perintahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti ya apa-apa yang telah diturunkan kepada para nabi sebelumnya. Wa qala ta'ala laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Juga Allah berfirman bahwa pada kisah-kisah umat sebelumnya, kisah-kisah para nabi sebelumnya, di situ ada pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Wa hadhihi akhiru surati Yusuf allati qassa Allah taala alaina qissatan mutawwalatan min ajli an na'tabira bima fiha. Dan ayat ini ya laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, ini adalah ayat-ayat terakhir dari surah Yusuf. Yang di dalam surah Yusuf ini ya Allah Subhanahu wa taala mengisahkan ya kisah yang panjang, dan ada beberapa kisah yang disebutkan di dalam surah Yusuf. Walihada, kata beliau, oleh karena itu para ulama rahimahumullah ya mereka ya banyak mengambil atau mengeluarkan faidah dari surah Yusuf. Ya khususnya dalam hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan al-qadha, ya berkaitan dengan qadha, ya berkaitan dengan hal-hal yang terjadi di pengadilan, hukum-hukum yang dibawa ke pengadilan, juga yang lainnya. Wa akhadhu minha, di antara faidah yang mereka para ulama ambil dari surah Yusuf itu adalah al-amalu bil qara'in 'inda al-hukmi, ya yaitu menjadikan qarinah, ya ada indikasi-indikasi tertentu, yaitu bisa dijadikan satu apa ya kalau dalam istilah hukumnya itu satu tanda, ya satu signal ya bahwa ini ya pasti ya ini ada indikator dia melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, ya. Dan ini diambil dari surah Yusuf ayat ke-26 dan 27, ya terkait dengan kisah Zulaikha dengan Yusuf alaihissalam.
Zulaikha akan mengingkari atau menuduh Yusuf alaihissalam yang akan memperkosanya. Ya, tidak ada saksi. Buktinya apa? Ya. Zulaikha adalah seorang istri raja, sedangkan Yusuf alaihissalam itu adalah anak pungutan. Ya, bukan siapa-siapa. Ya tentu kalau penglihatan secara biasa-biasa saja ya kalah. Ya. Tapi ada qarinah, ada indikatornya. Apa? Nah, ini Allah sebutkan wa syahida syahidum min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadzibin. Ya, coba perhatikan. Kalau sekiranya bajunya laki-laki ini, bajunya Yusuf itu robeknya di kubul, apa itu kubul? Depan. Kalau bajunya itu robek bagian depan, berarti Zulaikha benar bahwa Yusuf mau memperkosa dia. Ya. Tapi wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Tapi kalau bajunya robek di belakang, berarti dia berdusta, sedangkan yang benar adalah Yusuf. Coba periksa bajunya. Begitu diperiksa bajunya, robeknya di mana? Di belakang. Terbukti. Ya. Itu indikator. Ya, qarinah. Nah, ini dijadikan satu landasan hukum dalam memutuskan perkara. Ya, dan ini didalami oleh para qudat, ya, para hakim. Ya, seperti baru-baru ini kita kan disibukkan, ya, disodorkan berita yang begitu rame. Ya. Akhirnya kemudian jatuhlah hukum. Ya. Ada qarinah yang ditetapkan. Nah, kata para ulama, qalu hadhihi qarinatun li'annahu idza kana al-qamisu qudda min qubulin farrajulu huwa alladhi talabaha faqaddat qamisahu. Ini indikatornya jelas. Kalau baju robek di depan, ya berarti memang benar-benar laki-laki yang akan memaksa. Tapi ternyata bajunya robek di belakang. Nah, sehingga itu para ulama mengambil ini faidah, ya, dalam menetapkan hukum jangan mengabaikan qarinah, indikasi itu jangan diabaikan, tetap perhatikan. Ya. Kemudian lakin al-qaul ar-rajih fi syar'i man qablana, tapi kata beliau pendapat atau perkataan yang kuat berkaitan dengan syariat umat terdahulu, annahu syar'un lana ma lam yarid syar'una bi khilafi, bahwa syariat umat terdahulu dia juga menjadi syariatnya kita selama tidak ada penyelisihan dari syariat kita. Ya. Kalau syariat kita, syariat Muhammad SAW menyelisihinya, berarti syariatnya Muhammad SAW telah menghapus syariat tersebut. Wali rusuli alaihi wassalatu wassalam alaina an nuhibbahum. Nah, ini juga kita perhatikan bahwa para nabi, para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, alaina an nuhibbahum, wajib bagi kita untuk mencintai mereka. Wa an nu'azzimahum bima yastahiqun, juga kita memuliakan mereka karena mereka memiliki hak tersebut untuk dimuliakan. Mereka adalah rasul Allah Subhanahu wa taala. Wa an nashhada bi annahum fit tabaqatil ulya min tabaqati ahlil khairi was salah. Karena para nabi, para rasul itu adalah manusia yang mulia. Mereka adalah orang-orang yang berada di tingkat tertinggi dari kalangan manusia. Ya. Tidak ada yang melampaui derajat para nabi dan rasul. Abdullah ibnu al-Mubarak rahimahullah ta'ala, beliau katakan bahwa kalau seandainya laukanat manzilatun nubuwati tuhsalu bil mujahadati, kalau derajat kenabian itu bisa dicapai dengan kesungguhan, dengan kita bersungguh-sungguh sehingga bisa menjadi seorang nabi, maka kata beliau rahimahullah ta'ala, saya akan berusaha bersungguh-sungguh untuk menjadi seorang nabi. Tetapi derajat kenabian itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dengan bersungguh-sungguh. Sehingga tidak akan ada orang yang menjadi nabi atau mengaku seorang nabi kecuali dengan dalil-dalil yang jelas, dan sudah jelas dalam Al-Quran bahwa
nabi yang terakhir, rasul yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan sebagian kelompok yang menisbatkan diri kepada Islam, mereka mengakui bahwa ada derajat tertinggi, lebih tinggi dari derajat kenabian, yaitu wali. Ya, derajat wali itu katanya lebih tinggi dari derajat kenabian. Sehingga kita dapati ada orang yang sudah agak beleng-beleng, telanjang, menampakkan aurat, itu dimuliakan, karena itu adalah derajat yang tertinggi. Nauzubillahi min dzalik. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kata beliau rahimahullah taala, wajib bagi kita untuk mencintai mereka, wajib bagi kita untuk mengagungkan, memuliakan mereka, dan juga wajib bagi kita untuk bersaksi, meyakini bahwa mereka adalah orang-orang yang paling mulia. Derajat mereka adalah derajat tertinggi di antara manusia, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah An-Nisa ayat ke 69, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu bersama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dari kalangan nabiyyin. Disebutkan pertama itu derajat nabi, wasiddiqin, dan orang-orang yang siddiq, yang jujur, wasyuhada, para syuhada, kemudian as-salihin, kemudian para orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah sebaik-baiknya pendamping atau sebaik-baiknya teman. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Baik, ini ada pertanyaan. Bayi atau balita yang diberi karomah selain untuk menunjukkan kekuasaan Allah Azza wa Jalla atas tujuan dan pada karomah itu sendiri, apakah ada kemungkinan bayi atau balita yang telah diberi karomah akan dijaga oleh Allah agama dan akhlaknya semasa hidupnya, atau seperti apa? Baik. Berkaitan dengan karomah ini sudah kita sebutkan bahwa dia adalah sesuatu pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang beriman tanpa disadari oleh hamba yang diberikan karomah ini. Sang hamba juga tidak mempelajari khusus untuk mendapatkan karomah itu. Tapi karomah ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, seorang mukmin, karena apa? Keimanannya, karena ketakwaannya, kebersihannya dari perbuatan-perbuatan dosa, sucinya dia, bersihnya dia dari perbuatan dosa. Di saat kondisi tertentu Allah Subhanahu wa taala memberikan karomah padanya tanpa dia sadari, tanpa dia pelajari sebelumnya. Nah, yang terjadi kepada balita atau bayi dalam pandangan kita, pandangan manusia, orang yang jatuh dari tempat yang tinggi itu mati, yang tertimpa tembok itu mati. Tapi ternyata kita melihat ada kekuasaan Allah diberikan kepada bayi-bayi ini. Ini kenapa mereka dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kesucian mereka. Mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang belum mengenal dosa, sehingga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini bisa menjamin apakah ini bisa menjamin ketika dia dewasa sampai sepanjang hidupnya dia tidak akan berbuat dosa atau tidak akan menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala? Itu tidak menjamin. Itu tidak menjamin. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan itu kepada bayi-bayi tersebut kondisinya dalam keadaan apa? Dia suci, bersih dari dosa. Siapa yang mau tahu kalau nanti dia dewasa dia berbuat maksiat atau tidak?
Tidak ada yang tahu itu. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan tentang kekuasaannya kepada ya bayi-bayi seperti ini. Kita mengambil pelajaran. Ya, bukan untuk mensucikan si bayi ini sampai dia dewasa, tidak. Ya, sampai seumur hidupnya, tidak. Ya. Karena semua itu akan diukur, akan dinilai dengan kesesuaian seorang itu dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله